Menurut kau gimana? Apakah betul yang kata ada A tuh sempurna tuh A-nya tuh Allah? OTS obrolan tanpa. Kan ada. Lah kita kan ada pernyataannya, itu ada pernyataannya. Itu yang kita pertanyakan, apakah betul sempurna tuh A-nya tuh Allah? Ah ini videonya. Rokok iku lho niki A, tauhid niki Allah. Lah. A Allah. Nah, niki wonten tulisan sempurna. Allah sempurna pun jelas benar. Gitu. Gitu. Jadi memang Ya. kayak gitu. Awak enggak pokoknya gitu. Sudah. Biar aman sorry semua. Kau gimana? Biar aman. Memadamkan api ya? Bukan. Apa tuh? Biar ada yang berani membakar. Apa deh pembahasan? Deh. Nah, jadi kan takut obrolan tuh kaget digoreng orang. Tapi ini Nah, ini asli. enggak, maksudnya ada isinya. Kata abang properti studio nih. Memang studio itu seadonya memang. Di belakang meja sablon kan. Cabut ini. Ini. Ya gitu. Jadi terkait pertanyaan abang tadi, yo gini jawabannya. Dak, kalau lah ada baca sejarah peradaban kuno. Belum ada. Cuman ada beberapa sejarah yang nggak pahami di situ. Nah, contoh. Kenapa sejarah itu secara etimologi asal katanya dari mana? Apa tuh? Ya, sejarah itu secara etimologi berasal dari kata Arab yaitu sajratun. Sajratun. Yang artinya pohon. Pohon. Nah, jadi itu tuh mengakar kayak Nah, gitu. sajratun. Nah, kayak gitu. Dah habis. Cuma itu deh. Itu kayaknya di catatan kaki ada deh. Nggak perlu kau baca di dalamnya. Kayak gitu. Nah, ya, serius. Apa nih? Apa yang nak abang tanya? Ya abang nanya soal santri yang ngomong macam itu. 15 menit. Belum masuk serius kita berarti tadi. Ayo deh. Apa yang pengen dibahas tuh apa sekarang? Indonesia dalam konteks kacamata kekinian atau gimana? Ya. Kalau sekarang awak menganggap berpikir bahwa RUU KUHP itu baru yang baru disahkan. Ada 5 kan? ada 5. Apa BD? Coba. Kalau kau apa kasih contekan. Nah, ini jawabannya dari Ferry Irwandi. Tidak usah. Ya. Karena awak bukan pakarnya, yang mengerti lah yang membahas itu. Emang harus pakar yang membahas. Yuk, Emang orang Bang, awam UTS kok channel besar, Bang. Enggak bisa kaget. Emang orang awam tidak boleh berpendapat. Orang awam boleh berpendapat, tidak salah. Emang orang Cuman awam awak sebagai orang awam lebih bagus langsung mendengarkan ini dia. Tidak ada. Bahaya sih. Coba kita bahas nih. Gimana namanya? Yang lain Bang, ada mengikuti tuh serius. Nah, Soeharto diangkat jadi pahlawan. Dinobatkan sebagai apa? Pahlawan kan? Pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Menurut kau gimana nih? Kalau pahlawan kesiangan enggak mungkin. Orang dia udah bangun lagi. Kita di umur berapa? Kita lahir di akhir-akhir jabatan dia kan? Ya, Ya dong 98. 98 dia turun. Menurut Abang setuju atau tidak Soeharto dijadikan pahlawan nasional? Setuju sih. Kenapa? Tapi kan ini kontroversi. Anda tersebut lagi setuju. Harus ada alasan. Kayak gitu rasanya ditanya kenapa rokok sempurna itu ada huruf A. Bingung. Nah, apa Keputusan presiden mengiyakan bahwa mengangkat Soeharto jadi pahlawan nasional itu bagi awak cukup rancu, Bang. Nah, coba. Karena dalam fase tragedi 1965 atau tragedi 30 SPKI itu beliau masih disebut-sebut juga kayak gitu. Maksudnya Sampai sekarang masih ada masalah lah di antara itu. Itu satu. Kedua, gebrakan-gebrakan beliau yang beliau buat ketika beliau memimpin itu masih dalam pertanyaan. Banyak orang berkata bahwa enak hidup zaman Soeharto itu tuh
apa namanya makmur sejahtera gitu. Memang betul itu tidak dipungkiri. Iya ya. Iya. Maksudnya terjadinya transmigrasi, masyarakat yang tidak berada menjadi berada kayak gitu itu memang ada memang. Terus? Cuman kan ada beberapa keputusan mungkin dalam skala kota ya atau skala daerah yang sangat disoroti seperti Jakarta itu tuh ya itu tadi seperti ini kan Petrus Ya. terus beberapa tragedi Tapi besar. Petrus kan juga menjamin keselamatan rakyat. Seperti apa contoh? Cuma preman-preman yang dimusnahkan ini. Nah iya itu sekarang ada indikator seseorang disebut preman. Gitu ya. Apa indikator seseorang disebut preman? Eh, Karena dia nganggur? Nah, kan tidak mungkin. Karena dia bebas? koruptor preman beda. Beda konteks. Beda. Beda konteks. Kalau itu preman politik. Preman politik. Preman politik, makanya dia berani nggarap duit. Ini kok langsung ada musik sonorek di depan tuh kayak mana? Apa? Ada cilik ber. Oke. Jadi Bagi awak itu keputusan yang sangat kontroversi karena ya jelas-jelas kalau diukur dalam masa selama dia memimpin dan dia menjadi seorang pentolan dalam sebuah negara, ya. beberapa banyak pelanggaran hak asasi manusia yang sudah dia lakukan kayak gitu. Kita udah tahu alasan kenapa presiden menjadikan dia sebagai pahlawan dalam konteks prestasi kah atau dalam konsep dia pernah menjadi seorang presiden negara atau memang dia seorang pimpinan militer yang memiliki prestasi yang cukup baik, udah tahu. Iya. Atau Cuman, ada kedekatan emosional dengan yang sekarang gitu ya, kan. kan udah tahu tuh. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah dengan terpilihnya atau diangkatnya Pak Soeharto sebagai pahlawan negara, Indonesia harus tetap sadar terhadap sejarah bahwa pernah ada tindakan kekerasan yang pada masa kepemimpinan Pak Soeharto sebagai presiden itu pernah terjadi, bahkan sampai harus menghilangkan nyawa. Nah gitu lah. Memang bukan secara langsung beliau, tetapi di masa beliau banyak itu terjadi. Gitu. Salah satu tulisan yang awak temui di Instagram itu adalah Marsina. Marsina itu kan seorang aktivis tuh. Iya. Maksudnya juga diangkat kan? Marsina diangkat sebagai pahlawan, kayak gitu. Ada tulisan yang mengatakan bahwa aku diangkat menjadi pahlawan bersama orang yang membunuhku. Nah, kayak gitu. Ya. Itu kan rancu tuh. Sebenarnya seperti apa kejadian yang terjadi. Jadi memori-memori kolektif yang sebenarnya bisa kita cari itu lebih baik kita lebih aware ke sana dulu. Uji Tukul zaman itu juga kan? Ya, memori kolektif kejadian pada masa itu tuh seharusnya jangan sampai terlupakan kayak gitu. Nah, bahwa ada orang-orang yang memang sebenarnya layak atau tidak kayak gitu. Emang kriteria layak diangkat jadi pahlawannya apa dulu gitu? Nah, itu tidak ada indikatornya kan? Nggak ada Karena indikatornya. tidak mungkin ada indikatornya dan awak tidak tahu. Cuman kalau memang seandainya indikatornya itu ada dan salah satu indikatornya adalah berbuat baik dan tidak melanggar peraturan hukum, apakah itu layak? Berarti bukan itu indikatornya kan? Nah, kan kita tidak tahu. Kayak gitu. Sebagai orang awam awak ngomong kayak gitu. Iya. Gitu. Nah juga apa aku tanggapi sebagai orang awam juga kan, apakah ya kayaknya semua yang pernah memimpin negara ini kayaknya punya ya sebagai manusia punya kekurangan juga deh. Itu tidak menutupi hal itu bang, tetapi maksud awak kejadian-kejadian besar yang sampai harus menghilangkan nyawa itu tuh pernah terjadi di masa satu orang. Romusa kan jelas kependudukan Jepang. Tapi kan ada Sales Romusa. Tidak. Itu yang harus dijelaskan. Awak bukan Soekarno-rian, bukan. Tetapi bagi awak ketika orang dibilang bahwa wah Soekarno itu tuh ngikuti Jepang. Ya. Karena menyuruh orang Indonesia untuk tunduk kepada Jepang dan melakukan Romusa, gitu kan, pekerjaan. Tidak. Hal itu sama halnya dengan yang dilakukan Sultan Hamengkubuwono ke-9 ketika membangun Sultan Hamengkubuwono ke-9 kah? Atau Sultan Hamengkubuwono ke-8 membangun ini Rel kereta api. Selokan Mataram. Selokan Mataram.
Selokan Mataram itu yang di Jogja, yang membelah kota Jogja itu, kalau tidak salah itu adalah selokan atau saluran irigasi dari daerah atas menuju ke Kulon Progo bagian bawah. Ya. Itu untuk mengairi sawah di bagian daerah Kulon Progo. Nah gitu. Nah itu tuh terjadi ketika masa pendudukan Jepang. Ya. Tetapi pemimpin Yogyakarta pada saat itu tidak menuruti itu. Dia hanya mengatakan bahwa ada sebuah kisah dari kerajaan mereka itu yang mengatakan daerah tersebut harus dialiri. Nah akhirnya dengan solidaritas masyarakat Jogja itu sendiri, Ya. mereka membangun itu atas titah raja, atas perintah raja, bukan atas perintah Jepang. Nah itu upaya yang Tapi mungkin Jepang tapi raja atas perintah siapa? tidak, raja pada saat itu tidak ingin masyarakatnya bekerja atas arahan Jepang, kayak gitu. Nah makanya dibangunlah selokan Mataram itu. Nah mungkin pada saat itu Soekarno berperan seperti itu, Bang, yang mengajak masyarakat untuk tetap bekerja. Toh efek pembangunan itu kan sekarang tuh tetap bekerja untuk mengikuti arahan Jepang. Meskipun mengorbankan nyawa-nyawa orang gitu. Itu tentatif, Bang, karena nyawa orang itu bukan hanya meninggal di Indonesia. Banyak yang dikirimkan ke Laos, Myanmar, kayak gitu. Nah, Nggak, untuk para kepentingan- pekerja. Iya, itu para pekerja. Ya. Yang banyak meninggal itu di luar negeri. Itu Bukan di Indonesia. Di luar negeri itu meninggal ya karena itu tadi kan kerja paksa tanpa makan kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia rasawa ketika misalkan bapak abang nengok abang kerja dengan kawannya, Nah, bapak abang tidak mungkin bilang tidak usah kasih Arif makan. Kayak gitu. Nah pasti bilang tolong perhatikan Arif. Kayak gitu. Karena framing kedatangan Jepang ke Indonesia adalah mengatakan bahwa mereka adalah saudara tua. Kemudian juga mereka bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari belenggu barat. Kayak gitu. Jadi awak mencoba. tapi kan bohong gitu tuh. Awak mencoba. Jepang memang menjajah. Awak mencoba menjelaskan dengan teori positivity, Bang. Serius. Karena kalau misalkan kita mengiyakan Berhusnuzon kok ya. Iya, karena kalau misalkan kita mengiyakan bahwa Soekarno adalah Sales Romusa untuk Jepang, rasawa tidak layak. Ngapa? Karena pikiran Soekarno bisa kita pakai sampai sekarang dalam ideologi Pancasila untuk melanjutkan proses kemerdekaan Indonesia. Emang Pancasila itu apa dulu? Tambah panjang nih kajiannya. Nah. Tadi kan cuma ngomongin sejarah, ini ngomongin sejarah Ya Pancasila jadi. katakan ideologi Pancasila bisa kita pakai sampai sekarang. Iya, salah satu Soekarno menekankan bahwa Indonesia ini dibangun bukan hanya dalam satu golongan saja, Ya, bukan hanya orang Jawa, bukan hanya orang Cina, tetapi multikulturalisme ini yang membentuk persatuan Indonesia tadi. Bukannya itu yang membuat kita pecah? Tidak usah sok kiri lah anjing. Tidak kiri, sangat-sangat tidak kiri. Di mana Bukannya letak Yo, persatuan itu yang membuat kita pecah? Persatuan kayak mana? Kalau tujuan persatuan seluruh daerah Indonesia ini bayar pajak, ujung-ujungnya kan yang dihidupkan cuma satu daerah di Jakarta. Itu dalam konteks sekarang. Lah dari dulu kan? Tidak. Karena itu kan dirancang untuk jadi ibu kota negara. Bukan. Jadi semua itu harus Bukan, ke situ. itu ikonik. Kalau abang nak ngomongin kayak gitu, elok langsung abang spesifiki ngomongnya. Kenapa UUS diambil dari pajak Indonesia? Ini kan keuus anjir. Ya langsung ngomong kenapa UUS dibangun dari pajak Indonesia tapi digunakan hanya untuk Jakarta dan Bandung. Ya. Itu jelas. Ah, itu ngapa? Lah itu udah tahu kepentingan bisnis, jangan tanya awak. Oh, kepentingan bisnis ya? Jangan tanya awak itu. Bukan kepentingan negara. Enggak tahu awak. Karena itu cuma Jakarta dan Bandung, awak enggak tahu. Awak enggak tahu. Iya. Awak enggak tahu. Cuman balik lagi tadi kalau UUS itu Oke dulu kita bahas Soekarno-nya dulu. kepentingan bisnis, kepentingan negara, apa kepentingan personal itu? Itu dibangun untuk kepentingan negara. Oke. Ya. Abang nggak mungkin kan besok abang ke Jakarta pas nak ke Bandung pengen cepat, abang pasti naik UUS. Iya. Pasti gitu nah. Cuman kan UUS-nya cepat, utangnya lambat. awak nggak berani ngomong nak RU. Nah, emang 60 tahun loh. KUHP tuh baru resmi bro. Iya ya. Apa itu? Nggak tahu. Apa kita bisa dicekal lah. Pokoknya ada salah satu vokalis band yang bilang kalau RUU itu disahkan mendingan lu berhenti bermain sosmed. Anjay. Nah, daripada bahaya kan. Ya. Jadi awak nggak ngomong yang lain-lain.
Awak berbicara soal konteks sejarahnya tadi Bella dengan teori positivisme. Kayak gitu. Jadi yang dilakukan Soekarno itu adalah untuk tidak Kayak di akhir video kita klarifikasi ya. bangsanya untuk tidak diinjak-injak sama orang lain. Makanya kayak, ayo bro, untuk kita lebih aman, mari kita bekerja. Nah gitulah, standarnya gitu bang. Nah, yang di Selokan Mataram juga kayak gitu. Aku tidak membiarkan masyarakatku bekerja di bawah perintahmu, biarkan masyarakatku bekerja di bawah perintah. Meskipun imbasnya sama. No, Sengsara. Tidak. Kalau abang disuruh bapak abang kerja, tidak mungkin bapak abang tidak ngasih abang rokok. Tapi kan kenyataannya memang tidak Kalau dikasih, coy. bapak abang nyuruh abang kerja sama orang, tidak mungkin bapak abang tidak bilang ke orang itu, tolong perhatikan anak awak. Iya, waktu kerja paksa itu kan memang tidak dikasih. Makan ado. Memang kebetulan fisik orangnya yang lemah. Oh tidak dong, lemah-lemah anak Gen Z. Mana yang lebih lemah dari milenial? Memang hobi menyerang ras tertentu. Rasanya lebih kuat pekerja rumusal daripada generasi milenial sekarang. Yo dalam konteks kekinian yo jangan disamakan. Gitu. Emang dulu belum ada yang namanya gym. Iya. Belum ada yang namanya pelari culture dulu. Pelari culture memang tidak ada. Pelari disergap penjajah ada zaman itu. Pelari culture. Yang kayak gitu. Obat batas itu. No komen ya. Ini berapa menit? Berada. Harus 15 menit masalah selesai aja. OTS paling cepat ini berarti ini. Mencoba berada di garis aman ya. Ini bahaya nih. Gila, OTS paling cepat paling singkat. Kalau ngomongin bisnis jelasnya. Ya singkirkanlah buku sejarah peradaban. Lah ini punya orang memang di sini tempatnya. Ini kan properti studio. Properti studio. Kayak semua atas meja ini properti studio lah. Ini properti. Cuk, YouTube nggak boleh senjata tajam dah sih. Udah. Properti. Nah, properti. Sebenarnya ini karah plastik ya. Nah, kayak ini be, kita pembahasannya. Tidak apa, OTS kan loncat-loncat ya kan. Nah, ini bodreng. Ya karena kita selalu pening mikir konten. Apa Menteri Keuangan sekarang melakukan razia rokok ilegal. Nah, rokok ilegal nih, apa pendapat kau tentang rokok ilegal, cuy? Ya, yang namanya ilegal ya salah, udah habis. Iya ya. Yang namanya ilegal tuh ya sudah salah bang. Kalau mereka legal baru udah salah. Jelas kan? Iya. Apa? Ya berarti mereka tidak menuruti regulasi negara. Abang beli itu berarti produsennya tambah kayo. Ilegal kan bukan berarti salah. Hehehe. Di mana letak secara etimologi baik, ilegal dan legal itu sudah dua hal yang berbeda. Iya. Legal tuh resmi, ilegal tidak resmi. Kalau kita mesepakati misalnya kan ilegal dan legal itu kan hasil kesepakatan. Iya betul, makanya untuk menspesifikasi barang yang benar dan barang yang salah. Jalur yang benar, jalur yang salah ada sih. Kalau barangnya kedua-duanya benar, rasanya Ya kan yang diperdagangkan ini. Iya. Mereka ini tidak taat aturan, ini taat aturan. Nah, seberapa pentingnya konsumsi rokok bagi orang Indonesia menurut kau? Ini kan bakal menyangkut itu juga lagi. Ini pembahasan kita udah itu. Kalau konsumsi rokok, rasa banyak orang di Indonesia ini perokok. Ya. Toh kawan awak Husen, ini fotonya. Itu cuman 5% dari total. Emang ada rokok? penduduk Indonesia. Kirim kayak fotonya. Tapi dia ngerokok. Dia pernah bilang dia adalah bagian cowok 5% dari orang Indonesia yang tidak merokok. Tapi dia pernah merokok. Nah, kalau sekonsumtif itu nian masyarakat Indonesia ini tentang rokok. Berarti kan kita balik ke belakang dulu. Rokok nih kau percaya enggak rokok nih sumber penyakit? Walaupun ada penyakit yang dari rokok, oke. Tapi ionnya ndak rokok ini menjadi penyebab beberapa penyakit-penyakit yang sangat parah itu. Masa ayo? Masa ayo? Apa be? Maksudnya karena dulu kan pernah waktu di daerah ngetes kan. Dulu tuh dulu pernah sakit batuk. Berobat lah kan ke pengobatan alternatif. Jadi kata pengobatnya itu
periksa kan, masuklah apa ruangan apa itu. Dia bilang, "Oh, ini batuk ya? Kamu perokok?" Aku bilang, "Dak, saya tidak merokok." "Saya tidak merokok, Dok." "Oh, berarti ini karena debu. Padahal waktu itu perokok aktif nian." Nah, kok bisa secara tebak-tebak kayak gitu? Berarti rokok bukan sumber masalahnya. Sebenarnya berarti selama ini kita di framing kalau rokok itu coba dibilang waktu itu, "Iya, saya ngerokok, Dok." "Ah, ini karena rokok," katanya. Ah, gitu. Ya dokternya yang tolol bang. Ada gitu nganalisis pasien pakai tebak-tebakan. Ya kan biasanya kayak gitu. Maksudnya ini kamu merokok ya? Kalau kita bilang tidak, bukan rokok yang salah tuh. Pasti dicari pasti, kesalahan. pasti ada cek. Iya udah check up. Nah itu dokternya yang tolol. Gitu ya. Ya, dokternya lah terus nyari kesalahan. Ah, berarti kan rokok tidak. Rokok iyo sumber penyakit. Iya, Pak. Salah satu dari banyaknya sumber penyakit. Cuman kalau Tembakau nih sumber penyakit, ngapa orang Belanda itu datang untuk ngambil tembakau? tidak tembakau, Apa tuh? orang Cengkeh. Belanda mengambil rempah-rempah, Rempah-rempah. jahe, kunyit, laos, cengkeh. Termasuk tembakau. Itu termasuk tembakau. Termasuk tembakau kan? Nah, ngapa dia? Masa dia ngambil penyakit? Bang di luar negeri itu ini jadi olahan makanan bang. Tembakau. Tembakau, bumbu dapur juga. Nah di kita Pak yang sangat hebat orang-orangnya menjadikan ini rokok. Ya kan cerutu itu kan dari daun tembakau, dan rokok-rokok juga dari daun tembakau juga. Banyak juga perokok-perokok di luar negeri. Apakah Nggak gini bela tanya nggak bang? Rokok haram apa halal? ya kalau di perspektif orang perokok tentulah halal. Nggak, kalau makanya haram halal berarti kan perspektifnya agama. Rokok tuh haram apa halal? Jadi pengen jawaban dari sisi tidak masuk merah cuy. Masuk. Pengen ngambil sisi agama atau sisi apa nih? Nggak, haram halal itulah urusan agama. Rokok tuh haram apa halal? Belum ada dalilnya sih kayaknya. Kayaknya belum ada dalilnya. Tapi sesuatu yang merugikan. Sesuatu yang apa membuat kita sakit itu haram. Gitu Rokok. Kan? Aduh, Rokok buat abang rugi tak? tidak sih. Cuk, kita kadang lebih penting nggak ngerokok bro daripada nggak makan. Lah rugi gitu Pak. Yeah. Tapi ya berbicara sebagai perokok ya. Nah, ada nenek tua dulu zaman itu tuh. Dia perokok aktif. Dia cuma tidur yang rokok itu udah nempel di muncung dia. Ya. Selebih itu sambil dodok, sambil ngarit, sambil apa segala macam. Kok ngarit anjing? Tidak, maksudnya apa? Apa nyadap karet. Ini ngedram. Ya kakek itu ngedram juga waktu itu. Oh, dia tetap ngerokok tetap. Secapek aku dia tetap ngerokok. Dan alhamdulillah waktu itu terakhir dia udah meninggal. Umur dia 98. Meninggal lo karena kanker paru-paru. Tidak aja. Meninggal tua, memang meninggal tua. Kayak itu. Berarti kita tidak bisa meyakinkan 100% rokok ini sumber penyakitnya. Dakwah tidak meyakini 100%, cuman salah satu indikator rokok sumber penyakit. Kebetulan kakek itu tidak ada meninggalnya bukan karena ada dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan rokok. Iya. Sambung kayak ngomong haram halal tadi berarti. Apa? Nggak bisa memutuskan lah. Iya kan kalau halal haram itu kan dalil itu tuh belum kuat. Untuk spesifik ke rokok belum kuat itu dalil apa sesuatu yang menyakitkan tubuh, sesuatu yang apa tuh bisa juga sesuatu yang merugikan dan menyakiti tubuh itu haram. Tato lah jelasnya jarum sakit. Mbak, kata orang yang punya tato enak ditusuk. Nah, kata orang perokok kan enggak haram gitu kan. Tapi sakit gara-gara rokok. Ya kan sakit juga karena jarum. Nggak. Pokoknya belum ada. Mereka tidak sakit berkelanjutan, Bang. Tato itu kan karena air wuduknya tidak menyentuh kulit langsung berarti tidak meresap. Masuk. Kan air wuduk kan bukan menyentuh kulit tapi masuk ke pori-pori. Sahnya wuduk tuh kan. Nah, kalau itu masuk, dia tetap masuk ke pori-pori. Ya, apa masuk? Sorry. Ini Seperti itu. 27. Jadi, yo sudah.
Coba berapa persen orang meninggal karena rokok? Dan berapa persen orang meninggal karena judol? Delapan juta orang setiap tahun dengan mereka adalah perokok aktif. 8 juta setiap tahun dengan 7 juta dari perokok aktif dan 1 juta perokok pasif. Secara spesifik sekitar dari semua kematian akibat kanker di dunia disebabkan oleh merokok. Nah, merokok ini bisa menyebabkan kanker, Yo, bro. mungkin ya. Cok. Apa yang mungkin? Apa yang mungkin loh? Saya terkena kanker tenggorokan memang gara-gara rokok. Itu bro. Iya bro. Tapi kalau kita rokok sempurna kan tidak. Karena A-nya Allah. Awak tidak mau tahu. Saya tidak ikut-ikutan yo. Jangan pernah bawa-bawa sayo kalau Bang Arif ngomong macam itu. Tidak, ada anak kecil yang ngomong di YouTube. Iya, cuman ini balasannya. Nah, udah. Apa tuh? Ada balasannya. Kayak gitu. Kau ngajar apa sekarang? Soalnya budaya rokok ini tuh memang tumbuh. Rokok ini di Indonesia itu tumbuh sebagai budaya. Ganja? Kita baik yang tolol sudah makan harus ngerokok. Sebenarnya budaya rokok ini timbul sudah sejak lama. Nah, justru aku Teman kopi, teman teh itu karena kalau siap makan enggak ngerokok aku. Iya. Maksudnya berapa jam sudah makan baru bisa tenang untuk ngerokok. Iya, mungkin abang itu Orang apa yuk? Kalau sekian. pedas kayak itu kan enak nih ngerokok nih katanya. Nah, itu tadi. Itu Kok tadi, bisa? itu budaya yang terbentuk. Sebenarnya tidak masalah. Sudah makan tidak ngerokok itu tidak masalah. Cuman sudah ada budayanya sudah makan pasti ngerokok. Bangun tidur ngerokok. Nah, kalau bangun tidur wajib ngerokok aku. Nah, gitu. Bangun tidur dan sebelum tidur tuh wajib ngerokok. Nah, itu tadi itu tuh sebenarnya kebiasaan. Kebiasaan. Sebenarnya rokok nih ya udah rokok baik Iya. kayak gitu nah. Kawan, Ngopi, teman ngerokok. chill, ya. Nah. Iya kayak gitu, teman chill. Ada perlu ada kebiasaan-kebiasaan. Saking orang-orang bodoh yang ada sadar itu kayak kok bawa motor ngebut rokok hidup apinya kemana-mana anjing tolol. Sampai dia kayak Nah, sampai ke mata, jangan ke mata orang, mata dia ke kena tuh. nah kayak gitu. Awak itu sih yang untuk pengendara-pengendara yang bawa motor sambil ngerokok tolol. Nah, Tolol ya, tolol. belum lagi orang bawa mobil sangat kan bodoh bang. Tapi kalau asbaknya di dalam mobil, Ya sah-sah baik, cuman dia ngerokok apinya keluar mobil. ya. Kayak gitu. Gitu, betul. Kan banyak tuh. Sekarang tuh sudah ada aturannya dan bisa didenda sampai 700 sampai 7 juta gitu loh. Wah. Ada aturannya itu, Bang. 7 juta. Kalau tidak salah segitu harganya. Nah, kayak gitu nah. Itu penting tuh. Daripada ngebahas rokok haram atau halal, Iya. mending kebiasaan merokoknya. Jangan Ya dilarang. sama berarti rokok tuh bisa haram bisa halal. Ya tergantung konteks lagi berarti. Ya, No, waktu itu kalau kau ngerokok tapi ngerugiin orang dengan rokok di atas motor, di atas mobil, apinya kemana-mana, kena mata orang, terjadilah kecelakaan, itu mungkin haram tuh, Di. ngangkat durian tuh haram apa halal? Apa tuh? Ini ada durian. Nah, Awak angkat nih. Haram apa halal? enggak ada konteksnya, enggak ada apa. Boleh tak awak mengangkat? Boleh. Boleh. Nah. Kalau habis awak angkat awak lemparkan ke muka abang. Haram. Nah, itu. Kok enggak ada konteksnya tadi? Enggak Nggak. boleh berarti. Berarti gini, enggak ada hukumnya terhadap satu benda. Hukum terhadap satu benda itu enggak ada. Ada. Apa? Hukum gravitasi. Nah, itu beda. Hukum halal haram itu. Hukum itu tidak mengikat. Langsung jadi ahli tasawuf. Nah, ini ada apa beberapa ulama yang katakan hukum itu tidak mengikat ke suatu benda. Tapi jika benda itu dipakai untuk sesuatu, digunakan untuk sesuatu, itu baru mengikat hukumnya di situ. Itu tadi. Gitu ah. Oh, Sama ngerokok baik. kayak pisau. Pisau itu kan pisau itu jatuhnya hukuman itu untuk untuk penggunaan pisau itu. Pisau A ini dipakai untuk motong bawang dan pisau A ini juga dipakai untuk membunuh orang. Nah, kan hukum tuh mengikat kepada kegunaannya tadi. Itu tadi. Kalau Tujuan dari pisau itu. Pisau bawang dipakai untuk
motong mangganya bisa rasa bawang masalahnya. Iya juga pernah sih. pernah sih. Kayak kok rasa bawang ini gitu. Nah itu berarti rokok ini kan kalau cuma sebatas rokok itu tidak ada hukumnya kayak. Ini kan ini apa namanya itu? Logika dasar lah. Logika dasar pendapat personal kan. Ya rokok tidak ada hukumnya. Tapi kalau rokok itu sudah merugikan orang, sudah Nah, dia merugikan orang kena sakit kanker gara-gara rokok. Merugikan personal lah sih. Nah, iya orang. Ya udah maksudnya, kita ngerokok kan kita ngerokok kan merokok di lingkungan yang di sekitar areanya perokok pasif itu merugikan, itu haram. Tapi kalau ada ruangan tertutup 1 meter kali 1 meter, kita ngerokok di dalam tuh kita sendirilah yang rugi, kita segala macam, itu kan hukumnya mengikat kepada kita. Kita konsen tak terhadap itu, kita itulah anjing. Ya, malasnya kalau ngobrol serius, jangan serius banget. Ya ngobrol serius. Di dalam segala konteks apapun kan Bang, hal-hal yang buruk itu tidak baik, maupun itu yang dapat untuk diri kita sendiri ataupun berdampak kepada orang lain. Gitu nah. Gitu masalahnya. Jadi rokok ini kalau misalkan kau ngerokok, yang ngerokok baik, sudah gitu nah. Nggak perlu melihat haram-haram. Iya. Dan kau yang nanya itu bajingan. Ya, apa salahnya kan daripada ngebahas yang tepi jurang yang bahaya tahu-tahu bisa kena tangkap kapan baik, tak berani ya. Mending nggak bahas rokok baik. Kayak gitu salahnya. Tapi awak tetap concern kepada orang-orang yang bawa motor sambil ngerokok itu bodoh. Kayak gitu. Nah, dimanapun lah awak berkendara, pasti ada kayak gitu. Di kota besar dan sekalipun awak nengok orang masih juga ada orang yang ngerokok sambil bawa motor kayak gitu. Memang mungkin rugi 1.000-2.000, cuman orang kalau lah kena mato tuh bisa jutaan ruginya. Tapi sebodoh-bodohnya orang yang bawa motor sambil ngerokok, lebih bodoh lagi orang yang bawa rokok sambil ngisap motor. Kopi. Dia merokok deh, tapi dia ngisap motor. Dah. Baru berapa menit nih anjing? Sengaja. Dah minimal 40 menit lah di. Masa balik ke gawe lamo. OTS kan pertama-tama tuh kan gitu 30 menit. Jangan cuy. Masa gawe lamo ini nih. Kau semakin lama semakin keluar. Tengok yang video kita dengan yang di depan rumah kau itu. Yang kita bertiga. Jangan sebut rumah awak lah. Jangan sebut awak di rumah. Sorry. Tidak. Maksudnya itu OTS ini diambil tempatnya tidak jelas. Iya, tidak jelas. Yang jelas cuma studio kami nih. Waktu itu tuh kan kita di dalam tuh kan, pening nih ngeditnya. Kadang ada yang kepalanya keluar kayak gini, cuma badannya masuk frame. Ini kemana nih? Kamu jadi in frame lah semua. Tidak usah. Kalau ini dicabut. Ini coba aku jelasin dulu. Ini kita di mana nih? Kita ini sebenarnya ada di ruangan dek belakang kapal Mugiwara no Luffy. Kita sebenarnya lagi berlayar menuju Jadi agak Elbaf. Elbaf ya. Lagi menuju Elbaf. Luffy kebetulan sama Zoro lagi nongkrong dengan Sanji, Nami dan Robin di depan. Dia lagi membahas rokok itu halal haram juga sih. Karena Sanji sering rokok di kapal. Dan kapal-kapal lain kena abunya lah sih. Ya masalahnya itu Sanji itu tidak pernah tahu tuh sedang rokok tuh dia buang puntungnya di mana. Menyebabkan lautan tuh tercemar ya. Bukan, bisa jadi sebenarnya di kapal itu di tempat dapur Sanji itu banyak puntung rokok kan Usop yang nyapu. Iya kapal kayu pula lagi kan. Kayak gitu kan Franky itu sering marah-marah karena itu. Rusak kapal gua. Tahu gua Sanji rokok asing bet. Gitu. Enggak pernah ada scene di One Piece tuh ada asbak rokok di sana, enggak pernah. Tapi ada yang ngerokok ya? Sanji ngerokok. Tapi rokoknya enggak pernah hidup. Kalau enggak pernah hidup awak enggak bilang Sanji ngerokok. Enggak, kan rokoknya kan cuma dimuncung bae. Hidup Hidup ya? Hidup. Enggak. Aku nonton yang apa tuh? Yang live action. Ya. Tapi itu kan gantung enggak sih? Kan belum baru belum satu. tahun depan itu. Itu tahun depan.
aku tuh ndak hobi nonton anime, ndak hobi nonton kartun. Tapi kalau sudah live action, itu kayaknya peralihan dari 2 dimensi jadi berapa 5 dimensi kalau gitu nih kan. Itu asik bagi gitu. Pokoknya akan lebih seru kalau abang nonton One Piece dari episode 1. 9 anak. Lama lah. Sekarang One Piece sudah di 1150 anime. Tapi kan yang bikinnya udah meninggal gak sih? Enggak, sutradaranya baru. Oh, sutradaranya yang meninggal. Sutradaranya meninggal. Penulis ceritanya belum. Yang meninggal tuh sutradara Doraemon. Penulis Doraemon. Itu meninggal kan? Sutradaranya One Piece dan Dragon Ball Z baru meninggal kemarin. Dragon Ball tuh termasuk anime atau Anime. Yang dari Jepang produksian film, yang dari komik tuh anime. Maksudnya Doraemon. Anime. Anime ini apa di? Anime Apa tuh beda anime dengan kartun? Anime tuh. Penyebutan lah dulu. Penyebutannya apa? Anime atau anime atau apa nih? kita Google ya. Kalau Google kan bacaan tulisan bukan apa kan? Penyebutannya itu. Anime atau anime? Oh, anime. Kalau penyebutan anime. Anime ya. Kalau perbedaan anime dan kartun adalah anime berasal dari Jepang sedangkan kartun umumnya berasal dari barat. Sederhana. Oh, cuman itu baik. Contohnya misalnya termasuk apa? Penerapan apa maksudnya kayak SpongeBob diproduksi di Jepang itu anime jatuhnya. Atau tidak itu cerita yang sudah diangkat dari barat. Oh. Kan bisa juga kriteria itu tergantung bentuk kartunnya, bentuk apanya, visualnya. Anime tuh ada standar visualnya. Enggak ada. Kalau Doraemon kan beda standar visualnya gitu. Di Jepang anime Semuanya, apapun bentuk visualnya itu tetap anime namanya. Anime. Oh, yang dibilang orang kartun di Amerika, tapi di Jepang namanya anime. Sederhana kayak gitu. Oh, cuman beda nama bae berarti ya. Ya, produksian kan. Ya. Emang kayak film porno. Film porno dari Amerika kan tetap disebut film porno. Kalau di Indonesia bokep. Nah, ya itu sebutan kita bae. Maksudnya kalau di Jepang namanya JAV. Oh, iya. Itu bae. Anjing Gitu. kok bahas ke sana. Enggak, maksudnya pembedahan itu kan kayak gitu kan. Penyebutan bae bedanya. Penyebutan dari daerah negara produksi. Nggak ada poin-poin tertentu yang menyebabkan ini dibilang anime gitu. Ya, karena dia dari Jepang wae. Karena ada rantainya Kalau penyuka kartun tuh ada namanya, tapi kalau penyuka anime itu ada wibu gitu. Apa namanya? Ya, wibu. Wibu kan? Kalau penyuka kartun penggemar. Iya. Penggemar biasa. Semua orang bisa disebutkan penggemar band, penggemar apa kan. Tapi kalau wibu ini kan spesifik untuk penggemar anime gitu. Beda, Bang. Wibu itu adalah orang yang memiliki fantasi terhadap sebuah karakter yang ada di anime. Ya. Itu wibu. Oh gitu. Nah, gitu. Dan orang karakter yang dijadikan fantasi itu ada lagi sebutannya tuh, enggak tahu namanya. Yang bantal tuh kan? Bukan, maksudnya kayak gini. Abang punya satu anime yang menonton. Di anime itu ada cewek seksi tuh. Iya. Abang suka dengan cewek tuh. Itu sebutannya wibu tuh. Nah, nama karakter yang ini ada lagi sebutannya untuk melabelkan yang kau suka itu adalah karakter A gitu. Nah, itu ada lagi sebutan. Oh. Kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, seberapa ada kok Ini apa diskusi panel atau apa sih? semua kita bahas di sini. Kita rangkum di dalam 60 menit. Apa kok penyuka anime enggak? Ya. One Piece. Oh, enggak semuanya berarti. Enggak, kan? cuma satu One Piece. Ada enggak kawan-kawan kau yang anime wibu banget gitu kan? Ya bukan wibu ya, maksudnya dia suka nonton banyak anime karena menunggu One Piece lama sekarang. Oh, kayak apa? Attack on Titan. Ya, yang maksud kayak gitu. Bau bawang enggak kawan kau itu? Nggak, kan banyak orang bilang wibu tuh bau bawang, bau apa gitu. Emang iya ya bau bawang? Sebenarnya tidak. Nah. Kayak gitu. Nah, cuman obrolan itu tuh kan timbul karena bentuk satir terhadap sebuah kaum. Berarti kau menganggap wibu ini kaum ya?
ya kaum wibu tadi Kaum dan wibu. mayoritasnya adalah orang-orang tertentu Nah, yang awak tidak bisa sebutkan di sini. ya. Bahaya. Emang untuk jadi wibu tuh kita harus introvert. Tidak sih karena Adi introvert, enggak ada wibu, tapi dia tetap introvert. karena terlalu sering nonton anime jadi Ya. dia tidak berkontak dengan dunia luar. Makanya kebanyakan mereka introvert. Oh. Itu, Bro. Pengaruhnya itu jadi introvert ya. Karena yo episodenya dikumpulkan 1 sampai 10. Jadi itu Itu yang terus. ditonton terus gitu. Nah, itu keintrovertannya itu karena itu. Awak tidak masalah yang lain sih, Mak. Masa tiba-tiba aku adalah wibu dan aku akan menjadi introvert. Anjing kok bisa kayak gitu. Cita-cita jadi introvert. Tapi enggak ada bau bawang ya. Enggak sih, awak masih bawa parfum Gatsby. Tidak kau wibu. Kau kan bukan wibu. Kayaknya kau bukan 100% wibu, coy. Karena Kawan kan awak cuma ada 100%. 100% wibu emang enggak bawa bawang. 100%. Iya, dia anak gigs malah. Anak popang habis. Popang ya. Popang habis, badannya besar, popang habis, tapi ketika dibuka pintunya, Ya. pintu jendela, pintu lemari kamarnya, di dalam pintu lemari kamar itu poster JKT48 full Nah, member. itu kan untuk penggemar-penggemar itu juga wibu namanya. Wota. Wota kan? Wota. Berarti bukan wibu dong. Lah itu bukan anime. Iya. Itu musik di Jepangan. Beda, wota dengan wibu beda. Beda. Wibu sudah pasti wota atau wota sudah pasti wibu? Tidak pasti kedua-duanya. Tidak pasti kan? Tidak pasti kedua-duanya. Ya, berarti dia bukan wibu. Wota. Dia wota. Dia wota. Ya wota kita tidak tahu, tidak tahu apa. Wota itu sebutan untuk fans ini kan, JKT48 dengan AKB48. Ya pokok yang akademi itulah kan. Yang itu kan sekolah katanya apa? Akademi. Enggak tahu, awak enggak tahu. Kok ada sistem graduate, ada sistem itu kok kan? Oh, karena ini yang lama dan senior. Mereka kan tidak Itu tidak dia graduate tuh kalau kamu kok lo berkerut nih nggak bisa lagi katanya. bukan cuk kan karena sudah mencapai usia tertentu lah pasti dikontrak. Oh berdasarkan kontrak bukan berdasar menurunnya kecantikan nih. Enggak, kontrak. Lah, Enak. Kau buku kok lo berkerut nih katanya. Kau kayaknya lah harus graduate lah. Lah bapak kan kontrak saya di umur saya 42. ya dia tidak akan terkontrak kalau di umurnya 42. Cuma 2 panggung dia dapat. Itu pun barisannya paling belakang yang lip sync. Kau percaya enggak? Semua penyanyi misalnya AKB lah di Jepang kita main nama lah kan. AKB 48 ya. Semua penyanyi semua yang di AKB 48 itu memang menyumbangkan suaranya di atas panggung. Kau percaya enggak? Di atas panggung. Ya. Tergantung budget. Kalau misalnya budget dikit berarti cuma 3 orang be yang nyanyi yo, yang Bukan, lain tuh kalau- gerak-gerak mulut gitu. Enggak, kalau budgetnya oke, mereka pasti full vokal. Cuma kalau budgetnya udah oke, lip sync bayar pasti. Kalau lip sync semuanya lip sync Ya, gitu. mereka kan bawa koreo, Bang. Berarti budgetnya cuma untuk koreografi bae gitu. Ya, tergantung panitia lah sanggup bayar berapa. Kalau awak jadi AKB48 awak akan kayak gitu. Iya. Itu kalau itu kan Bayangkan kalau awak dengan Hussein MC tapi budgetannya udah oke. enggak mungkin kalian lip sync anjing. Tetap kalau MC lip sync pun dia pasti ngerekord kan. Apa yang kita omongi kalau orang kayak ini. Yang penting bukan kalian, soundman yang penting. Anjing MC kan enggak bisa, bangsat. Jadi ada juga lip sync aja nanti. Ada, pasti ada lip sync. Telepon. Nah, kita tutup nih. Nah, ayo. belum cak serempak. Tuh 2 3. Lanjut.